Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat bukan? Bertemu lagi dengan pelajaran prakarya bersama Ibu Hesti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa Ibu hantarkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang pemeliharaan tanaman sayuran. 2 minggu yang lalu, kalian sudah menanam tanaman sayuran sesuai dengan yang kalian inginkan, tentunya yang berumur pendek, dan dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media yang memungkinkan, yaitu bisa media tanah atau media air. Pemeliharaan tanaman mempunyai beberapa tujuan. Peserta didik dapat menguraikan kegiatan pemeliharaan tanaman sayuran. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan contoh macam-macam umur panen tanaman sayuran. Yang ketiga, kalian bisa menganalisa dan mengamati hama dan penyakit yang tumbuh pada tanaman sayuran. Dan yang keempat, kalian mengetahui dan bisa melaksanakan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sayuran. Berikut ini Ibu berikan contoh beberapa umur tanaman sayuran sampai dengan panen. Yang pertama adalah sawi hijau atau dikenal dengan sawi caisim dan sawi pakcoy, mempunyai masa panen 30-60 hari setelah semai atau 25-30 hari setelah tanam. Apa bedanya? Kalau semai itu berarti tumbuhnya dari biji, sedangkan tanam itu berarti dia tumbuhnya dari bibit. Biji yang sudah tumbuh beberapa daun dipindahkan ke media yang lebih besar, itu namanya bibit. Kemudian yang kedua adalah sawi putih atau disebut dengan petsai, mempunyai masa panen 30-60 hari setelah tanam. 3. Kol hijau dan kol merah mempunyai masa panen 3-4 bulan hari setelah semai. 4. Kembang kol dan brokoli mempunyai masa panen 55-100 hari setelah semai. 5. Selada keriting mempunyai masa panen 2-3 bulan atau sehari setelah semai. 6. Bayam mempunyai masa panen 25 hari setelah tanam. 7. Kangkung mempunyai masa panen 27 hari setelah tanam. 8. Terong 70-80 hari setelah semai. 9. Wortel 3-4 bulan atau hari setelah semai. Cabai 55-63 hari setelah tanam. 11. Mentimun 2 bulan setelah tanam. Dan yang terakhir adalah daun bawang 30 hari atau 3 bulan setelah tanam. Itulah tadi beberapa contoh umur panen tanaman sayuran. Tanaman apa yang kalian tanam di rumah? Kalau yang Ibu tanam di rumah yaitu tanaman kangkung dan sawi. Tadi sudah Ibu sampaikan, tanaman kangkung mempunyai masa panen sekitar 27-30 hari. Berarti kalau kita sudah menanam 2 minggu, maka 2 minggu lagi kita akan panen. Kalian sudah mengamati setiap hari bagaimana perkembangannya, bagaimana berapa tingginya, berapa jumlah daunnya, apakah sehat atau tidak sehat. Sehat dan tidak bisa kita lihat dari media tanamnya. Kalau kita menggunakan tanah, kita perhatikan lagi dulu waktu kita memakai media tanam, apakah kita sudah memilih media tanam yang baik? Seperti apa toh? Yang pertama, jika kita mengambil tanah, maka kita ambil lapisan yang teratas atau topsoil. Karena kita menanam pakai polybag, maka diambil bagian tanah yang paling atas. Kita masukkan ke dalam polybag, kemudian kita campurkan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang, karena dua jenis pupuk itu sangat bermanfaat dalam penyediaan unsur hara.
Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan serbuk sabut kelapa jika ada. Tetapi jika kita kesulitan mencari ketiganya, maka di toko pertanian sudah disediakan satu pak media tanam yang sudah lengkap isinya dengan tanah, kemudian dengan sabut kelapa dan pupuk pandan. Ya. Kemudian pemeliharaan tanaman itu apa saja? Di sini akan Ibu berikan beberapa tahapan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan tanaman itu apa saja? Silahkan kalian cermati dengan baik-baik. Ini adalah tanaman sayuran yang Ibu tanam di rumah, yaitu tanaman kangkung dengan percobaan dua media. Menggunakan media tanah yang pertama, kemudian yang kedua adalah menggunakan media air. Kangkung ini adalah 2 minggu. Mari kita lihat tanaman sayuran yang Ibu tanam. Kalian perhatikan, saya di rumah menanam menggunakan dua media. Yang pertama menggunakan media tanah, dan yang kedua menggunakan media air di dalam ember, seperti materi yang sudah Ibu sampaikan di video minggu yang lalu. Kita perhatikan pertumbuhan tanaman kangkung darat ini ternyata berbeda, waktu berkecambahnya tidak sama. Untuk benih yang ditanam pada media air, perkecambahannya lebih cepat daripada benih yang ditanam pada media tanah. Mungkin kalian juga sudah mempraktekkan di rumah dan hasilnya juga sama. Pada kangkung yang ditanam dengan benih di media air, 1 malam saja sudah berkecambah, sudah muncul putih-putih ya. Sedangkan kangkung yang ditanam pada media tanah baru berkecambah pada usia 7 hari atau 1 minggu. Pertumbuhannya mari kita lihat, ini sama-sama tanaman kangkung pada usia 14 hari. Sama-sama suburnya, tetapi dari segi warna lebih hijau pada kangkung yang di media tanah. Kalian bisa perhatikan daunnya hijau-hijau. Untuk kangkung yang di media air ini juga sehat. Mari kita lihat pertumbuhan akarnya. Akarnya sangat banyak dan kuat. Akar ini sangat penting karena dia sebagai penghubung antara unsur hara yang akan diangkut ke bagian tanaman. Ciri-cirinya sehat, akarnya putih dan banyak. Populasinya juga banyak. Dari benih yang kita tabur, 80% benihnya tumbuh, sehingga tanaman ini termasuk tanaman yang sehat. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah mengukur tingginya. Cara mengukurnya adalah dari pangkal tanaman yang tumbuh di permukaan. Kita cari tanaman yang paling tinggi, dianggap sebagai mewakili tanaman. Kita ukur pada pangkal permukaan tanah sampai daun tertinggi. Yaitu 25. Selain tinggi, kita juga menghitung jumlah daunnya.
Kita perhatikan media tanamnya. Pada polybag ini media tanamnya sangat sehat, terbukti tanamannya berwarna hijau-hijau dan tumbuh bagus, tumbuh tinggi, sehingga tidak perlu kita tambahkan media tanam lagi. Kemudian yang kedua, kita lihat di sekitar tumbuhnya tanaman utama ini, apakah ada yang tumbuh selain tanaman utama alias tanaman pengganggu. Mari kita lihat. Nah, ini ada ya sejenis rumput-rumputan, maka kita ambil saja. Ini namanya gulma, tanaman yang tidak bermanfaat atau mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Kita cabut saja, kemudian kita buang. Kita cari lagi, apakah masih ada? Apakah masih ada? Oh, ternyata sudah tidak ada. Kemudian selain mencari tanaman pengganggu, kita lihat lagi tanaman utama, apakah ada yang tumbuhnya tidak baik, tidak sehat, misalnya kering atau tidak tumbuh. Jika itu kita temukan, maka kita cabut saja tanaman itu, karena tanaman itu sudah terkena penyakit dan bisa menular pada tanaman yang lain. Mari kita lihat. Tidak ada, semuanya sehat, tumbuhnya seragam, daunnya berwarna hijau semua. Yang ketiga, sekarang pengendalian hama penyakit. Kita lihat apakah di sini tumbuh hama. Kita perhatikan. Oh, ternyata daunnya ada yang sobek, dimakan belalang. Tapi belalangnya tidak ada ya, karena belalang itu biasanya menghampiri tanaman utama di sore hari. Kita lihat lagi apakah ada tanam pengganggu. Oh, ternyata ada. Kalau kita menemui hama penyakit seperti ini kan ukurannya kecil. Bisa jadi ulat, bisa jadi kutu, yang berukuran kecil, maka langkah kita dengan cara langsung membunuhnya saja. Kita injak atau kita cepit. Jadi pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sayuran itu ada dua. Yang pertama dengan cara manual, kita ambil hamanya lalu kita jepit atau kita binasakan. Kemudian yang kedua dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan obat yang bisa kita beli di toko pertanian. Bagaimana caranya? Obat itu berupa obat cair, kita masukkan ke dalam sprayer. Kemudian caranya kita semprotkan pada bagian bawah daun yang terkena penyakit. Contohnya ini, kita semprot saja ya. Selain menggunakan obat kimiawi, kita juga bisa membuat ramuan sendiri secara tradisional atau alami, yaitu campuran bawang putih yang dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan air setengah liter, kita semprotkan 1 siung bawang putih ya. Kemudian jika hama itu masih ada, kita ganti menggunakan tembakau yang dicampur dengan air. Kan video tutorial pembuatan pestisida alami menggunakan bahan utama bawang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Taman Inspirasi. Kali ini kami akan membuat insektisida dan fungisida dari bawang putih. Alat dan bahannya adalah 3 butir bawang putih, kemudian cobek untuk menghaluskan, sendok untuk mengaduk, kemudian ini sabun cair, sabun cuci piring, air 1 liter, botol, kemudian ini torong,
Kemudian ini kain biasa kami gunakan untuk menyaring. Kemudian ini alat penyemprot. Yang pertama kita haluskan bawang putih. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Kita aduk. Kemudian air larutan ini kita masukkan ke dalam botol. Air bawang ini kita simpan, kita diamkan di tempat yang teduh kurang lebih 24 jam. Ini sebaiknya air larutan bawang putih ini kita gunakan tidak lebih dari 3 hari setelah penyimpanan. Dan ini hari sebelumnya, kemarin saya telah membuat larutan bawang putih itu. Ini sudah lebih dari 24 jam yang saya akan gunakan. Caranya demikian. Kita saring dengan kain agar tadi ya tumbukan bawang tidak menghambat alat penyemprot. Secukupnya saja. Kita beri sabun cair ini kurang lebih setengah sendok makan, sedikit saja. Ini bisa dilihat kutu daun pada sawi banyak sekali. Ya. Kita semprotkan larutan bawang ini. Saat melakukan penyemprotan sebaiknya larutan ini membasahi seluruh permukaan daun. Hama-hama pengisap seperti ini. Dan ini adalah contoh hewan-hewan yang telah mati setelah disemprot setelah beberapa waktu, menjadi gosong hitam-hitam. Untuk tanaman yang sudah parah bisa dilakukan setiap hari.
Dan untuk hama-hama yang menyerang di tanah, kita bisa menyiramkannya di sekitar pohon. Sedikit, kemudian kita siramkan di sekitarnya. Terus ini untuk mencegah menyebarnya hama-hama yang biasa berkembang di tanah. Berikut ini Ibu berikan contoh pemupukan pada tanaman sawi menggunakan media tanah dengan benar. Caranya juga sangat mudah menggunakan pupuk NPK yang bisa dibeli di toko pertanian. Itulah tadi beberapa kegiatan perawatan tanaman sayuran yang sudah Ibu tunjukkan di rumah. Antara lain, 1. Penyiraman, 2. Penyiangan tanaman atau penyulaman, 3. Pemupukan, 4. Pengendalian hama dan penyakit, dan jangan lupa kalian selalu melihat, memantau, dan menyirami tanaman kalian setiap hari, serta mengukur tinggi tanaman setiap seminggu sekali. Mudah kan? Tidak sulit dan justru menjadi tambahan kegiatan kalian di rumah. Jangan lupa setiap hasil yang kalian lakukan selalu dituliskan pada buku tulis, karena nanti pada saat kalian panen akan membuat laporan kegiatan penanaman tanaman sayuran. Sekarang giliran kalian untuk melihat tanamannya di rumah masing-masing, kemudian lakukan kegiatan yang sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Silahkan dilaksanakan.
Kemudian, tugas yang Ibu berikan ini silahkan kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing dan tidak perlu dikumpulkan. Inilah beberapa koleksi tanaman sayuran yang Ibu tanam di rumah dengan memanfaatkan lahan sempit. Pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Jika ada yang kurang jelas atau yang ada yang ditanyakan, silahkan kalian menuliskan pada WA group atau melalui channel YouTube tempat video ini diupload. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.